Hari ini kita mau membahas hewan yang sudah banyak dipelihara sama pecinta reptil, namanya leopard gecko. Ini koleksinya Om Liong, jadi udah banyak yang diternak, udah netes, udah berhasil lah intinya dalam peternakan leopard gecko. Kita langsung review satu persatu. Ini netes tanggal 8 bulan 9, berarti bulan ini. Indukannya itu lemon frost, snow hippo, sama sanglo. Nah, jadinya kayak gini. Ini berarti belum ada sebulan. Cakep. Untuk satu indukan cuma beda warna, masih lemon frost, snow hippo sama sanglau. Warnanya beda sama yang tadi, cuma ini ekornya buntet minus ya. Ini kelahiran tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan. Namanya persilangan antara Max Snow Raptor sama Max Snow Eclipse. Nah, ini persilangan antara ngebru maning. Ini persilangan antara Max Snow Snap Raptor sama Max Snow Eclipse. Jadinya bagus. Ini umurnya berarti belum sampai 2 bulan. Lanjut dengan induk yang sama. Nah, padahal induknya sama tapi warnanya beda. Ini lebih ke kuning. Ini sudah lolos tes makan, cuma yang tadi yang kecil yang kelahiran September belum. Mantap. Ini namanya Max Snow Eclipse, indukan yang tadi yang barusan. Kalau yang kuning apa, Bar? Ini Snow. Oh, ini Max Snow-nya. Awas kecepit, John. Ini Max Snow-nya. Jantan apa betina lagi, Pak? Ini jantannya. Max Snow, warnanya kuning. Ini juga sama. Eclipse-nya. Tuh. Ini jenisnya apa tadi, Bar? Super Snow Raptor. Ini jantannya. Apa lancet? Betinanya hippo Snow Raptor. Nah, untuk setting kandang leopard gecko itu alasnya bisa pakai kapur atau dolomit, bisa pakai koran bekas, tetap dikasih minum. Makanannya itu jangkrik, bisa diselingi sama apa, Ban? Ulat Hongkong.
Oh ya, untuk peternakan sendiri, leopard gecko yang siap kawin itu jantannya umurnya 6 bulan, tapi bagusnya itu 8 bulan. Dengan ciri-ciri ekor bergetar ketika dihubungkan dengan betina dan coba untuk menggigit. Itu tanda-tanda leopard gecko itu sedang sange. Tanda birahi lainnya adalah leopard gecko tersebut berjalan menyeretkan kedua kaki belakang dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya. Selain sange itu gatel. Leopard gecko betina juga dapat dikawinkan apabila sedang mengalami masa ovulasi. Ovulasi pertama pada umumnya terjadi ketika usia gecko antara 7 sampai 12 bulan. Tapi disarankan untuk 12 bulan ke atas. Periode ovulasi berikutnya akan terjadi kurang lebih 6 bulan setelah clutch terakhir. Clutch terakhir ditandai dengan tidak adanya pembentukan telur kembali dalam waktu kurun 1 sampai 2 bulan dari clutch sebelumnya. Masa ovulasi ini biasanya bertahan hingga 1 bulan. Apabila tidak dikawinkan, maka tanda ovulasi tersebut akan hilang dengan sendirinya. Apabila ovulasi hilang, maka ovulasi berikutnya membutuhkan waktu kurang lebih selama 6 bulan. Perkawinan leopard gecko dapat dilakukan dengan mudah. Cukup gabungkan gecko jantan dewasa dan betina yang sedang ovulasi. Jangan lupa gunakan alas wadah, bukan alas dolomit atau serbuk lainnya, agar tidak terjadi yang menempel pada alat kelaminnya. Leopard gecko jantan akan mulai menggetarkan ekornya ketika mendapatkan rangsangan. Setelah itu akan mencoba menggigit gecko betina. Apabila gecko betina diam saja, maka biarkan perkawinan berlanjut. Inkubasi telur. Setelah kurang lebih 14 hari sejak perkawinan, indukan betina akan mengeluarkan telurnya. Coba gali laying box secara perlahan, hati-hati jangan sampai mengacaukan posisi telur. Apabila di atas, ditandai aja biar tetap di atas. Tandai telur supaya tidak terbolak-balik dalam masa inkubasinya. Inkubasi telur dapat menggunakan beberapa media. Wadah inkubasi harus tertutup rapat dan kedap udara. Pengecekan telur gecko sebanyak 2 kali selama masa inkubasi sudah sangat cukup. Medianya bisa pakai kokopit, vermiculit, sama perlit. Itu dapat dibeli di toko pet shop terdekat. Suhu inkubasi leopard gecko dapat mempengaruhi jenis kelaminnya, tapi tidak 100%, kemungkinan besarnya aja. 25 derajat sampai 27 derajat Celcius itu kemungkinan besar betina. Untuk 28 sampai 29 derajat Celcius itu random, bisa jantan bisa betina. Dan untuk 30 sampai 32 derajat Celcius itu kemungkinan besar adalah jantan. Selain suhu, juga faktor kelembaban bisa mempengaruhi jenis kelamin tersebut. Kalau sudah menetas, maka kita harus berhati-hati ketika hendak memindahkan baby gecko-nya, karena baby gecko sangat gesit dan sensitif terhadap sentuhan. Dia lebih lincah daripada indukan-indukannya. Terkadang baby gecko juga suka mengeluarkan suara seakan-akan berteriak. Jangan kaget dan tidak perlu takut. Walaupun baby gecko menggigit, maka tidak akan sakit.